Sebenarnya aku ragu sama apa yang pengen aku lakuin. Tapi kalau nggak begini, aku nggak tahu lagi harus gimana nyelesain semua masalah yang nggak pernah ada habisnya. Iya, halo Pi. Iya, Mimi bener, emang lagi keluar. Tapi cuma sebentar kok, Pi. Mimi cuma mau nenangin diri, Pi. Iya, Mimi minta maaf karena nggak bilang. Karena Mimi kepikiran cuma sebentar keluarnya. Iya, tadi naik taksi. Oh, nggak usah. Jangan suruh Jojo untuk jemput ya. Mimi cuma sebentar kok. Ini udah mau pulang, nggak lama kok, Pi. Iya. Bye, Pi. Aku ngerasa bersalah karena udah bohongin Pipi. Tapi semua ini harus aku hadapin sendiri. Karena kalau aku nggak berani ambil keputusan, Lisa pasti akan lebih nekat lagi. Meskipun Mimi bilang mau pergi sebentar, tetap aja aku worry. Mudah-mudahan yang aku takutkan gak terjadi ya. Masuk. Permisi Pak Raymond. Ya, kenapa Sandra? Saya ingat Bapak pernah bilang ke saya, kalau misalkan ada pemindahan dana atau penarikan dana ke rekening keluarga, Bapak minta untuk diinfokan. Memangnya ada laporan begitu? Iya, jadi Pak, ternyata ada penarikan dana ke rekening Ibu Nawang dalam jumlah yang sangat besar. Kalau begitu, saya permisi Pak. Aku nggak nyangka kamu udah datang. Aku pikir ada hal penting banget yang akan kamu sampaikan ke aku. Makanya begitu kamu WA, alamat di sini saya langsung ke sini aja. Duduk. Kasih. Kita memang harus bicara dari hati ke hati, Lis. Aku harus bisa jaga sikapku di depan Nawang supaya semua rencanaku berhasil. Aku nggak sabar lihat Nawang terpuruk dan hancur. Aku yakin Lisa pasti ngerencanain sesuatu. Tapi aku harus lebih dulu bertindak dan gak boleh kalah dari Lisa. Apa ini? Kamu tahu kan maksud aku? Tapi Aku mohon terima, Lis. Dan jangan pernah ganggu keluargaku lagi. dangkal sekali pikiran Nawang. Dia mengira semua yang aku lakukan karena aku menginginkan uang. Aku nggak mempan disodorin uang meskipun jumlahnya besar. Karena aku nggak pernah kekurangan uang. Bahkan perusahaan Pak Raymond aja nyaris aku kuasai. Aku mohon, Lis.
Kamu salah kalau ternyata kamu berpikir uang itu adalah prioritas buat aku. Kamu tahu, ketika aku dekat dengan Mas Jaka, aku nggak pernah mengincar harta yang dia punya. Yang aku butuh hanya kasih sayang dan kesetiaan dari dia. Lydia tahu soal itu. Makanya aku kaget. Makanya aku sedih waktu aku tahu Mas Jaka sudah nggak ada. Karena aku berharap Lydia sebagai sekretarisnya bisa membongkar semua cerita ini. Dan ketika aku kembali ke Jakarta, aku kaget tahu Lydia udah nggak ada. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu Ayah dan Tante Lisa? Aku nggak tahu. Apa benar dulu Ayah menjalin hubungan sama Tante Lisa? Kalau iya, apa benar kalau aku anak Tante Lisa? Kenapa Ayah tega ngelukain Ibu? Padahal Ibu selalu cerita kalau Ayah itu hebat. Kalau Ayah orang yang baik dan sangat mencintai Ibu. Tapi kenapa? Kenapa kejadiannya jadi harus kayak gini, Ayah? Sayang, kamu yang tenang ya. Sabar. Aku gak mau, Pangeran. Aku gak mau jadi anak Tante Lisa. Aku mau ibuku Ibu Nawang. Aku gak mau. Kamu yang sabar ya. Sampai kapanpun, kamu gak akan pernah kehilangan Ibu Nawang sebagai ibu kamu. Saya gak akan biarin Tante Lisa terus-menerus membuat Putri terluka seperti ini. Udah jam segini tapi Tristan belum ngabarin gue mau jemput jam berapa. Kenapa Mel, kok jadi bengong di sini sih, nggak pulang? Ini nih, gue lagi galau. Tristan jemput gue atau enggak ya? Ya ngapain galau? Telepon aja. Ya gue nggak enak kalau nelfon Din, takutnya dia kan masih kerja, gue nggak mau ganggu.
Hani, pulang bareng Dedi. Din. Hai Pak. Boleh deh. Mel, biar saya yang antar pulang kok. Ki, kamu gak harus anterin saya kok. Saya bisa pulang dengan diri saya dan kamu gak bisa larang. Saya bukan bermaksud larang kamu pulang sama Dedi kamu, tapi kamu belum bisa pulang karena kamu ada kerjaan yang belum selesai. Kerjaan apa ya, Pak? Perasaan tadi kerjaan yang saya kerjain semuanya udah selesai deh. Kerjanya ada di ruangan saya, kamu bisa lihat sendiri. Saya yakin banget, pasti ini kerjaan akal-akalan Bapak aja kan? Enggak, itu beneran kerjaan kamu, masih ada di ruangan saya. Hei, Dek, enak. Udah. Rizky, ruangan kamu sebentar ya. Baik, Coba tunggu sini aja. Silahkan kamu pilih, sayang. Kamu kenapa bawa aku ke sini? Baju kamu kan kotor, gara-gara habis ke pemakaman tadi. Saya bawa kamu ke sini supaya kamu bisa ganti baju. Sayang, saya nggak mau kalau ibu sama bapak sampai khawatir ngeliat kondisi kamu yang sekarang. Mendingan sekarang kamu pilih baju, kamu ganti baju ya. Selamat malam Bapak Pangeran. Ada yang bisa kami bantu? Bisa Mbak. Saya lagi mencari baju ganti untuk calon istri saya. Oh iya, baik Bapak Pangeran. Kami bantu ya untuk pilihkan baju terbaik sesuai dengan selera Ibu. Mari silahkan Bu. Saya berharap semua masalah kita cepat kelar ya, Put. Supaya kita bisa tunangan, kita akhirnya bisa menikah, dan kita bisa hidup bahagia berdua selamanya. Putri itu separuh hidup aku, Lis. Terlepas dia anak kandung atau bukan. Berpuluh-puluh tahun aku mengasuh dan membesarkan Putri. Aku tahu dia sangat istimewa. Aku bahkan rela memberikan hatiku untuk menyelamatkan Putri waktu kecil. Aku sangat menyayangi Putri, Lis. Aku rela mengorbankan apapun untuk Putri. Aku mohon, jangan pernah pisahkan aku dari Putri. Aku gak mau kamu menghancurkan keluargaku, Lis. Memang itu tujuanku. Aku ingin merenggut kebahagiaanmu bersama Putri. Seperti dulu saat Mas Jaka merenggut kebahagiaanku demi bisa bersama dengan kamu, Nawa. Aku paham kamu sudah banyak melalui kenangan bersama dengan Putri. Tapi walau bagaimanapun, aku tetap ibu yang sudah mengandung dan melahirkan Putri. Kalau saja seandainya dulu Mas Jaka nggak membohongi aku. Dia bilang kalau anak yang aku lahirkan sudah meninggal. Aku nggak akan pernah lepas Putri ke pelukan dia. Aku akan rawat dan urus Putri sampai besar dengan kekuatanku sendiri. Aku udah kehilangan Mas Jaka.
Kemudian aku harus kehilangan Putri. Itu semua karena kamu, Nawang. Kamu bisa bayangin kan? Gimana sakit dan terlukanya aku saat itu.